Putusan nomor 21 garing PHB titik kod garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 diajukan oleh 1. Ananda, 2. Musaffa Zakir, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020 nomor urut 4. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijoyanto SH MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus nomor 50 dan seterusnya memberi kuasa kepada Budi Setiawan SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Ibnu Sina SPI MSI, 2. Dr. Insinyur H. Arifin Nur MT, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020 nomor urut 2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Fazlur Rahman SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak, memeriksa bukti-bukti para pihak, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara akuo sebagai berikut. A, B, C dianggap dibacakan. D, bahwa pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 dan telah menyampaikan berkas baru yang menurut pemohon berkas tersebut merupakan bahan-bahan baru yang merupakan bagian dari permohonannya. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkas akuo, telah ternyata berkas yang disampaikan tersebut adalah merupakan berkas perbaikan permohonan yang jauh berbeda dengan substansi pokok permohonan yang ada dalam berkas perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Oleh karena itu, terhadap perkara akuo, berkas dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas permohonan perbaikan bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.09 waktu Indonesia Barat berdasarkan tanda terima tambahan berkas perkara pemohon nomor 31 dan seterusnya 2020 yang juga telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan diberikan tanda stempel registrasi dengan perkara nomor 21 dan menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, meskipun pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020, namun oleh karena dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, maka Mahkamah harus menyampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 UU 10 2016. Sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara akuo berkenaan dengan syarat formal pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 158 UU 10 2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil permohonan pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor 245 dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020
bertanggal 15 Desember 2020 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini. Yang selanjutnya, hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor 245 dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggara pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakan pemungutan suara. 3.14 dianggap dibacakan, 3.15 dianggap dibacakan, 3.16 menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Mahkamah menyampingkan keberlakuan pasal 158 UU 10 2016 tentang persyaratan formil kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020 di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang tempat tersebut. 6. Hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Mahkamah menyampingkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Dalam pokok permohonan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor 245-PL.02-6-61-KPT-KPU-KPU-12-12 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020 di seluruh TPS di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini. Yang selanjutnya, hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor 245-KPR.021-KPT-KPU-12-12-2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. 4.
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta ketua dan anggota PPK yang baru, bukan yang sebelumnya, di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, SEKI, Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut. 8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suartoyo, Daniel Yusmik P. Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 20:24 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.